Yakin dengan lowongan pekerjaan itu? Saya belum pernah dengar nama perusahaannya. Katanya sulit, ada penyaluran juga namanya Lola. Sudah banyak kok yang melamar. Tapi sih, ibu khawatir. Ini kesempatan aku yang bantu keluarga. Kalian tenang aja, kerjanya nggak berat kok, dan gajinya juga besar. Nanti kalau kalian mau, semua biaya aku yang urus. Nanti malam kalian tinggal ikut mobilnya Haikal. Emang beneran kak, kamu nggak perlu bayar sepeser pun? Iya, kalian nggak bayar, malah nanti kalau sampai kalian akan dibayar. Kok kita harus berangkat malam, Mas? Udah, tenang aja. Ikutin aturan kalau mau kerja. Kak, kita mau diapain? Besok kalian akan kami kirim ke luar kota, bekerja dengan sesuai dengan kemauan klien. Jika kalian nurut, maka kalian akan aman. Ini bukan pekerjaan yang kalian janjikan. Lepaskan kami! Tolong! Tolong! Diam! Tolong! Lagi kalian akan dipindahkan. Diam! Penjara kalian semua! Diam! Guys, coba lihat pintunya. Kayaknya pintunya lupa dikunci deh. Satu orang harus kabur. Ini saatnya kita harus kabur. Nah, ayo. Bud, jangan kabur! Tuhan. Pak, tolong saya. Ada apa? Saya mau lapor. Ada apa ini? Nah, duduk dulu. Coba ceritakan kronologi. Gimana lokasi penyekapannya? Baik Pak, saya akan tunjukkan. Oke, segera bersiap. Yang bergerak! Yang bergerak! Apa-apa nih, Doi? Kalian ditangkap atas dugaan perdagangan orang! Lepasnya! Woi, yang bergerak! Kalian sekarang aman. Kami akan bantu pemulihan, pendampingan hukum dan psikologis karena ini bukan salah kalian. Ini adalah salah pelaku. Izin yang mulia, para terdakwa ini telah terbukti merekrut, menipu, dan mengirim korban untuk tujuan eksploitasi. Di mana tindakan ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Izin yang mulia, dakwaan jaksa menyebut klien kami, Ijron dan Lola, melakukan perekrutan penipuan serta penerimaan korban untuk tujuan eksploitasi. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sah. Yang pertama, tidak ada bukti bahwa klien saya melakukan perekrutan. Kontak awal korban justru berasal dari pihak ketiga yang belum dihadirkan. Bagaimana mungkin untuk perekrutan dilaksanakan? Izinkan saya menanggapi yang mulia. Benar, adanya pihak yang ketiga yang berperan. Namun, klien pembela tetap aktif memfasilitasi prosesnya. Mereka berkomunikasi dengan korban, memberikan instruksi keberangkatan, dan memastikan korban masuk dalam jaringan pengiriman. Itu sudah termasuk bagian dari rangkaian tindak pidana yang mulia.
Yang mulia, komunikasi yang disebut jaksa bersifat normatif, informatif, bukan instruktif. Tidak ada perintah, tidak ada tekanan, korban sendiri yang menghubungi bertanya dan mengambil keputusan. Undang-undang menuntut adanya kesengajaan dan niat eksploitasi, bukan sekedar percakapan. Izin yang mulia, kembali menanggapi. Pembela ini mencoba mempersempit makna ini, niat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang sudah saya sebutkan tadi, keterlibatan dalam rangkaian proses walaupun sebagian tetap memenuhi unsur jika terbukti itu mendukung terjadinya eksploitasi tersebut. Klien pembela tahu ada risiko, tapi tetap melanjutkan tindakan tanpa memastikan keamanan korban. Izin yang mulia, kami keberatan. Jaksa menyatakan klien kami tahu ada risiko, namun tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan pengetahuan itu. Tidak ada pesan, bukti pembayaran atau saksi yang melihat klien memberi instruksi mencurigakan. Bagaimana mungkin jaksa menyimpulkan pengetahuan tanpa dasar? Izin yang mulia, kembali menanggapi. Bahwasannya yang sudah dijelaskan oleh pembela tadi, bukti itu tidak selalu berupa pesan eksplisit. Kita memiliki konsumensial evidence atau indikasi kuat dari pola komunikasi, waktu keberangkatan, serta hubungan antara terdakwa dan pihak ketiga. Unsur niat dapat dibaca dari rangkaian peristiwa, bukan sekedar dari kalimat tertulis. Izin yang mulia, indikasi bukan pembuktian yang mulia, namun hukum pidana menuntut pembuktian yang ada, jelas dan meyakinkan, bukan asumsi. Apalagi terkait tuduhan berat seperti perdagangan orang. Jika jaksa hanya mengandalkan pola dan persepsi, ini sangat lemah untuk menghukum seseorang, yang mulia. Tidak, yang mulia. Kami tidak hanya mengandalkan persepsi. Saksi korban memberikan keterangan bahwa terdakwa ini menjanjikan pekerjaan yang aman dan menguntungkan. Pernyataan itu menunjukkan adanya misrepresentasi yang termasuk unsur penipuan menurut undang-undang, yang mulia. Izin yang mulia, kami menolak keterangan itu, yang mulia. Korban sendiri mengakui bahwa tidak ada janji tertulis, tidak ada detail pekerjaan yang diberikan oleh klien kami. Kata aman adalah bentuk percakapan umum, bukan janji palsu. Tidak ada unsur penipuan jika tidak ada informasi yang sengaja dipalsukan. Izin yang mulia, walaupun tanpa janji tertulis, niat dapat dibuktikan dari efek perbuatannya. Korban berakhir dalam situasi eksploitasi. Rantai pergerakan korban melibatkan terdakwa. Undang-undang tidak mengharuskan terdakwa mengetahui eksploitasi secara rinci. Cukup ada kesadaran bahwa tindakan mereka membuka jalan ke sana, yang mulia. Yang mulia, logika jaksa berbahaya. Jika seseorang tidak memahami jaringan di baliknya dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, lalu tetap dituduh sebagai pelaku utama, maka siapapun dapat dikriminalisasi tanpa bukti kuat. Klien kami adalah pihak yang juga dimanfaatkan, bukan pengatur. Tidak ada mensrea, tidak ada keuntungan, tidak ada bukti organisasi. Kami mohon yang mulia mempertimbangkan hal ini secara objektif. Baik, cukup. Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdebatan kedua belah pihak. Sidang tetap dilanjutkan. Silakan saksi korban untuk dihadirkan. Baik, dengan Saudara Lutfia, silakan memberikan keterangan. Kami dijanjikan pekerjaan yang layak, yang mulia, tapi kami disekap. Kami diperlakukan seperti barang. Tidak, yang mulia, dia berbohong. Tolong saya, yang mulia. Tolong Baik, saya, stop. yang mulia. Baik, Izin yang mulia, ini justru bentuk dari penipuan dan perekrutan ilegal, yang mulia. baik. Kita sudah menilai seluruh alat bukti. Fakta hukum menunjukkan bahwa para korban, Saudara Lutfia, Nur Sabila, dan juga Rinda, ini dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun nyatanya malah dibawa ke gudang, disekap ya. Nah, apakah kita sudah
sudah satu suara ya terkait unsur tindak pidana perdagangan orang ini, maka daripada itu kami meminta waktu untuk mempertimbangkan diskusi dari majelis hakim. Baik, majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh bukti serta keterangan saksi dan terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lola berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda 400 juta rupiah subsidi 8 bulan kurungan. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa Haikal berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah bersubsidi 6 bulan kurungan. Demikian putusan ini saya bacakan. Majelis hakim sampaikan para pihak memiliki hak hukum untuk menyatakan sikap. Sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih yang mulia.